Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Ustaz cintai, insyaallah kita pada pekan ini akan membahas tentang bangun datar. Setelah kemarin kita membahas tentang segitiga, maka kita akan lanjutkan untuk materi sekarang tentang segi empat. Yang pertama, sebagaimana saya tampilkan, yaitu persegi. Ya, ciri khas persegi adalah keempat sisinya sama panjang. Ya, di sini dilambangkan dengan S, gitu ya. Dan semua sudutnya sama, yaitu siku-siku 90 derajat. Nah, segi empat itu semuanya sudutnya 360 derajatnya kalau ditotalkan dari keempat sudutnya. Nah, rumus keliling dari persegi adalah 4S dan luasnya adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. Berikutnya yaitu persegi panjang. Ada dua sisi sejajar yang sama panjang, begitu ya. Disebut dengan panjang, dan yang satu lagi adalah lebar. Ya. Ciri khasnya juga sama, mirip dengan persegi, yaitu keempat sisinya berbentuk sudut siku-siku. Ya. Cara mencari kelilingnya yaitu K sama dengan 2P ditambah 2L atau 2 dalam kurung P tambah L atau panjang tambah lebar. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian yang ketiga yaitu jajar genjang. Kelilingnya 2A ditambah 2B, ya. 2A ditambah 2B. Mirip dengan persegi panjang sebenarnya. Ada ada dua sisi jajar yang sama panjang, hanya bedanya kalau persegi panjang itu sisi-sisinya berbentuk sudut siku-siku, sudutnya, sedangkan untuk jajar genjang tidak. Ya. Kelilingnya sekali lagi 2A ditambah 2B atau 2 di dalam kurung A tambah B. Luasnya sama dengan alas dikali tinggi. Ya. Belah ketupat sama dengan mirip dengan persegi, keempat sisinya sama panjang, hanya tidak siku-siku sudutnya. Ya, luas kelilingnya sama dengan 4A dan luasnya adalah D1 kali D2 dibagi 2. Ya. Layang-layang kelilingnya sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B. Ya. Kalian lihat panjang di situ BC dan CD itu sama dengan A, dan AB sama dengan AD, yaitu yang B-nya. Luasnya diagonal 1 sama dengan kali diagonal 2 dibagi 2. Dan yang terakhir adalah trapesium. Bisa disajikan di sini dua bentuk. Yang pertama adalah trapesium sama kaki, dan yang trapesium siku-siku. Yang atas itu trapesium siku-siku, yang bawah trapesium sama kaki, ya. Kelilingnya A ditambah B ditambah C ditambah D, dan luasnya atas tambah bawah atau dua sisi sejajar, yang atas dan yang bawah, dikali tinggi dibagi 2. Nah, selanjutnya yaitu lingkaran. Rumusnya kelilingnya 2πr atau πd, dan luasnya adalah πr kuadrat atau 1/4 πd kuadrat. Ya. Sekali lagi kelilingnya 2πr atau πd, dan L sama dengan πr kuadrat atau 1/4 πd kuadrat. Kita bahas contoh soal di sini. Dari gambar layang-layang berikut diketahui kelilingnya 66 cm. Ya. Panjang AB sama dengan 20 cm dan panjang BD sama dengan 24 cm. Maka yang ditanya adalah luas layang-layang ABCD adalah berapa? Di sini ada 4 pilihan jawaban. Nah, kita lihat pembahasannya. Diketahui kelilingnya adalah 66. Berarti kalau diketahui panjang AB 20, maka panjang AD pun sama 20, ya. Karena dia sisinya sama panjang. Nah, berarti 20 tambah 20 adalah 40, tinggal 26. Nah, 26 dibagi 2 sama dengan 13. Maka panjang BC dan CD adalah masing-masing 13. Kemudian panjang BD 24, ya. Maka jika kita bagi 2 sama rata, sama dengan masing-masing panjangnya adalah 12, ya. Begitu. Panjang B ke titik tengah adalah 12 dan di titik tengah ke D juga 12. Maka diperoleh segitiga siku-siku, segitiga siku-siku yang atas itu ada angka 13, angka 12, ya.
Begitu. Maka jika kita ingin tahu berapakah panjang dari titik C ke pertengahan diagonal itu, maka panjangnya adalah 5. Dari mana? Yaitu dari triple Pythagoras 5, 12, 13. Ya, begitu. Nah, kemudian jika ingin mengetahui dari titik potong itu sampai ke titik A berapa panjangnya, kita gunakan triple Pythagoras yang 3, 4, 5. Ya. Dikarenakan di sini 4 kali lipatnya, ya. 3 jadi 12, 5 jadi 20, maka yang 4 jadi 16. Ya. Jadi angka 16 itu dari mana? Dari triple Pythagoras 3, 4, 5. Yang tiganya, yang 5-nya dan yang 4-nya sama-sama dikalikan 4, ya. Maka barulah dicari luas layang-layang, yaitu D1 dikali D2 dibagi 2, 21 dikali 24 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 252 cm persegi. Jawabannya adalah B. Berikutnya soal yang kedua, yaitu selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm kali 40 cm. Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan adalah berapa? Ya. Di sini ada 4 pilihan jawaban, kita lihat pembahasannya. Nah, berarti jika kita ingin mengetahui luas seng yang tidak digunakan, maka luas persegi panjang total dikurangi dengan luas lingkaran, ya. Artinya yang dipakai tutup. Maka panjang kali lebar dikurangi PR kuadrat. Ya. 50 kali 40 dikurangi 3,14 kali 20 kali 20. Kenapa di sini kita tidak menggunakan 22/7? Karena dia bukan kelipatan 7. Jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 baru kita gunakan pi-nya 22/7, ya. Maka hasilnya diperoleh 2000 dikurangi 1256 sama dengan 744 cm persegi. Jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, contohnya luas daerah pada gambar bangun di samping adalah berapa? Nah, kita lihat, ya. Di sini aslinya adalah persegi panjang yang dipotong oleh trapesium sama kaki. Ya, ini penjelasannya, ya. Kita lihat panjang persegi panjang itu adalah 19 cm kali 14. Maka kita cari dulu P kali L, berarti 19 kali 14 sama dengan 266. Nah, sekarang trapesiumnya, kalian lihat di situ trapesium. Ini kan panjangnya 19, ya. Nah, 19 itu dari sini sampai sini. Nah, begitu, ya. Maka ketika dipotong 7 di tengah-tengahnya, berarti kan tinggal 12, ya. Sisanya itu 12. Karena sama panjang kiri kanan maka dibagi 2. Maka hasilnya jadi 6 dan 6. Seperti yang tampak pada gambar. Ya, 6 cm dan 6 cm. Sisi miringnya di situ 10 cm. Maka setelah itu kalau kita sudah menemukan itu berapakah tinggi dari trapesium tersebut, maka kita gunakan triple Pythagoras yang berapa? 3, 4, dan 5, ya. Di situ sudah ada 3-nya jadi 6, ya. Kemudian 5-nya jadi 10, sisi miringnya kan 10. Maka 4-nya jadi berapa? Nah, maka karena ini 2 kali lipat berarti semuanya dikali 2. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, maka 4 kali 2 pun jadi 8. Diketemukanlah tinggi trapesium adalah 8 cm, ya. Maka barulah kita hitung sisi atasnya itu adalah 7, ya. Dua sisi sejajar itu kan yang 7, ya. Nah, yang 7 yang ini, ya. Kemudian yang bawah, ya, yang bawah itu panjangnya adalah 19, ya. 12 tambah 7 kan begitu, 19. Jadi 7 ditambah 19 dikali 8 tingginya dibagi 2. Hasilnya sama dengan 104. Maka dikurangi sama dengan 162. Ya. Begitu. Selanjutnya, barulah kalian kerjakan latihan soal. Di sini ada 2 soal yang yang disajikan. Untuk yang pertama, kalian jumlahkan
luas daerah yang diarsir yaitu luas persegi CDEF, kemudian ditambahkan dengan trapesium ABCF ya, ABCF. Tinggal pakai garis bantu yang potong garis putus-putus itu di C dan F ya. Sehingga nanti kelihatan bentuknya. Setelah itu yang sebelah kanan, soal yang kedua yaitu Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar. Kebun tersebut akan dijual dengan harga 200.000 per meter persegi. Hasil penjualan kebun Pak Ali adalah, nah kalian lihat di sini ada beberapa bentuk, maka kita ambil garis besarnya saja, yaitu bentuk jajar genjang ADEF ya, dan segitiga BCD. Segitiga BCD ya. Maka tinggal dikerjakan saja. Nah, begitu cara pengerjaannya. Luas persegi CDEF ini mohon maaf bukan dikurangi ya, bukan dikurangi luas trapesium tapi harusnya ditambah. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Kemudian yang nomor 2, luas jajar genjang ADF ditambah luas segitiga BCD. Gunakan rumus-rumusnya nanti akan ketemu. Baru setelah diketemukan luasnya kali dengan 200.000 per meter persegi, hasilnya akan didapatkan. Ya, baik anak-anak sekalian, itu saja mungkin yang Ustaz bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.